Jadi kalau reggae itu sendiri mah ya sekedar musik reggae mah. Oh, gitu. Reggae mah musik doang, udah musik tok. Tapi kalau yang ngeganja dan gimbal-gimbal itu Rastafarian rata-rata gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Azmi atau biasa dipanggil Ami atau Mamen ya, dari Petani Singkong Band. Petani Singkong itu kita genrenya itu reggae sih. Reggae ala-ala Petani Singkong. Reggae bikinan sendiri gitu ya. Reggae Petani Singkong lah pokoknya. Kalau memainkannya sih waktu 2015 pas lulus sekolah SMA. Tapi kalau mau ngedengerin musik reggae itu sendiri dari SMP gua. Dari SMP. Iya. Berarti awal mulanya emang dari SMP, cuman mungkin SMP mah cuma sebatas ngedengerin doang ya. Ngedengerin doang. Kayak nyari apa sih? Jati diri. Ya, influence kita tuh siapa sih sebenarnya gitu. Dulu juga sempat main 2012 sempat iseng-iseng di kalau sekolah kan dulu ada pensi-pensi kan dari kelas 11 12 iseng-iseng reggae juga di situ. Tapi kita waktu itu masih belum ada si kiblat kita nih kemana gitu. Makanya pas udah bikin Petani Singkong barulah sini aja gitu. Kalau ke reggae itu sendiri kayak panggilan hati aja sih, kayak wah udahlah main di sini aja lah karena gampang juga kan, gampang dan memiliki arti yang banyak gitu yang kita bawain tuh rata-rata ya pasti kayak gitu sih. Untuk saat ini perkembangan di Indonesia ya pasti menjamur ya, dari 1980 kan reggae masuk ke Indonesia, 80-an tahun 80-an masuk ke Indonesia, menjamur tapi surut lagi, menjamur lagi gitu. Terus ada apa sih regenerasinya lah. Kayak dulu kan ada band kayak Asian Roots segala macem tuh dari timur rata-rata sih. Tapi karena stigma masyarakat yang melihat urak-urakan lah reggae tuh. Urak-urakan segala macem, jadi udahlah ditinggalin lah, jangan kayak gitu, jangan ngikutin orang yang kayak gitulah kata orang-orang tua dulu itu. Padahal reggae itu sendiri kayak Bob Marley mencerminkan itu. Reggae itu dia kalau lagi manggung rapih banget dia gitu kan, kayak kehidupan dia itu semuanya bersih sebenarnya gitu. Reggae itu sendiri kayak gitu. Cuman kayak kalau rambut gimbal itu kan kayak dia kan kebetulan Bob Marley itu kan Rastafarian ya. Rastafarian itu agama dari kulit hitam. Meskipun bapaknya Bob Marley kulit putih. Jadi gimbal tuh melambangkan kayak menyatu dengan alam lah. Gitu. Kalau ada cukur-cukur itu kan, cukur gimbal itu ada kayak tradisinya juga. Kalau di Indonesia tuh nyambung kayak dieng. Oh, dia. Dieng ya. Tuh rata-rata kan ada yang anak rambut gimbal kan ya. Gitu. Sebenarnya di Indonesia juga nyambung juga. Nggak tahu tuh kalau dari Dieng tuh kapan masuknya tuh kayak gitu tuh. Kultur kayak gitu. Ya murni dari luar lah. Dari Jamaika sih. Afrika ya, orang Afrika yang dijajah terus dipindahin ke Amerika kan, makanya Bob Marley ngelahirin Buffalo Soldier tuh. Waktu itu pas dia lagi di kayak wamil, kalau sekarang mah ya wamil, wajib militer gitu. Dia dikirimnya ke Amerika, berapa tahun doang dia kembali lagi ke Jamaika gitu. Jamaika kan masih Amerika bagian ya, negara bagian. Itu rata-rata orang kulit hitam di situ, di Jamaika itu gitu. Kalau reggae itu kan sebenarnya kalau gimbal tuh Rasta itu agamanya reggae, bukan agamanya reggae, tapi agama orang kulit hitam. Rasta tuh Rastafarian itu nggak harus reggae, kayak punk juga ada kan, Bad Brain pada gimbal kan. Itu emang kayak kalau di kita mah kan, kalau di Muslim terutama kayak panjangin jenggot gitu. Kalau Rastafarian ya gimbal gitu. Berarti reggae juga nggak harus
gimbal sebenarnya. Iya, nggak harus gimbal, nggak harus ngeganja juga, nggak harus. Itu menarik. Itu menarik nih antara reggae dan ganja. Itu tadi ke Rastafarian yang tadi tuh sebenarnya yang rata-rata ngeganja tuh Rastafarian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau reggae itu sendiri mah ya sekedar musik reggae mah. Reggae mah musik doang, udah musik tok. Tapi kalau yang ngeganja dan gimbal-gimbal itu Rastafarian rata-rata gitu. Rastafarian itu agama yang melarang kayak kalau di sekarang kita straight edge gitu. Rastafarian tuh nggak ngerokok tembakau ya, terus nggak minum minuman, bersih lah. Tapi ganja itu harus kata dia gitu, karena di atas normal kita tuh ada tingkat yang lebih normal lagi. Makanya kalau ini kayak mendekatkan diri kepada dia Tuhannya itu. Tuhannya itu kan kayak Haile Selassie I itu kayak kaisarnya Ethiopia dulu. Sama si musik nggak ada itu. Soalnya kan reggae itu sendiri kan kayak dari ska itu kan rata-rata nggak gimbal juga, biasa aja. Ska, rocksteady, baru reggae gitu. Reggae kebetulan yang nenarin ke nge-booming-boominginnya itu salah satunya Bob Marley lah gitu. Ya, tokoh besar, dan dia kan gimbal waktu itu kan. Dampak besarnya sih kayak dibawa pengaruh banget gak sih kayak hidup lo? Jadi gua bikin lo jadi kayak karakter lo yang sekarang gitu. Itu kan ngebentuk karakter gua sih, karena ya lebih enjoy aja, lebih santai gitu. Karena gue juga bawain musik-musik yang santai. Kayak lebih ya udah jalan apa adanya aja. Nggak harus nambah-nambahin karakter-karakter orang yang lain lah pokoknya. Ini karakter gua gitu. Kayak udah santai, easy going kemana-mana gitu, let it flow gitu. Itu menarik tuh. Soalnya waktu itu Ras Muhammad entah 12 tahun yang lalu, entah 10 tahun ya pokoknya 12 tahun ke atas lah. Dia pernah ngomong Indonesia itu masih ketinggalan jauh, Mang. Ketinggalan jauh deh. Kita tuh harus berkembang, reggae tuh harus berkembang. Musik tuh kan kayak di hip hop harus berkembang. Rapper tuh kan beda-beda kan, rapper zaman dulu, rapper zaman sekarang, dan rapper kedepannya itu pasti beda. Reggae juga termasuk kayak gitu, kayak pasti ada yang kurang terus lah. Makanya gua ngebenahin Petani Singkong itu kayak pasti ngelihat ke luar lah, band-band luar yang kayak salah satunya kayak Sublime kan termasuk band keren juga tuh. Sublime, pokoknya California tuh kayak masuk lah band-band di California itu. Jadi kalau misalnya ada yang dengerin reggae California aja dulu dah pokoknya. Itu influence gue rata-rata dari sono. Influence gue pribadi gitu. Karena kita malas membaca, orang sekarang banyak bukan platform, kayak kita udah ada Google segala macem, kita malas membaca, malas mengeksplor, malas survive sendiri. Itu Indonesia di situ lemahnya. Sebenarnya kita bisa kayak melampaui orang luar, gue bisa. Ya kayak contohnya Ras Muhammad juga kan udah go internasional. Itu bener-bener muka dari, pokoknya kayak menggambarkan musik luar tuh seperti itu gitu. Kita harus menyamai itu gitu. Terlalu nyaman sih kita di zona Indonesia yang itu aja gitu kan. Padahal reggae itu luas gitu. Reggae itu kan udah jadi warisannya kan UNESCO. Iya, UNESCO. Ya. Reggae itu punya orang luar, punya orang Jamaika khususnya, dan kita harus bawain yang perfect lah gitu. Itu bukan punya kita gitu. Berarti di kita mah jatuhnya masih banyak yang campur ya? Campur dengan budaya kita. Campur dengan budaya kita. Itu bagus juga sih sebenarnya, bagus. Untuk jadi memperkenalkan musik
reggae Indonesia tuh kayak gini, gitu. Tapi kita terlalu nyaman di situ, kita nggak explore dunia luar kalau kayak gitu kan. Bebas-bebas aja sih kalau menurut gue ya, bebas-bebas aja, kayak ya itu kan isi hati lu, sebenarnya kan isi hati lu kan, bebas-bebas aja. Yang penting kayak misalnya lu merasa tertindas oleh pemerintahan atau wah nggak enak nih, suarain gitu aja. Tapi rootsnya reggae itu dari situ, dari musik kebebasan lah, kedamaian, cinta gitu, nggak jauh dari ruang lingkup situ. Yang gue tahu sih waktu itu kan 1980 banyak lah saudagar gitu kan, kayak ini musik luar gitu kayaknya ada yang nyangkut kali waktu itu ya. Ya salah satunya tuh Asian Roots tuh reggae, tapi waktu itu di timur bukan di Jakarta atau gitu. Tapi nggak kelamaan ada Mas Tony kan, Tony Q, Rastafara, Ras Muhammad juga kan gedenya kan di sono di luar ya. Dan pas ngebawa reggae ke Indonesia kacau juga sih reggae-nya itu. Emang gue ngedengar pertama Ras Muhammad, udah kacau ini, musik ini kacau nih. Dikirain gue waktu dulu kan Ras Muhammad nge-rap, padahal mah bukan. Pas gue baca lagi emang ada disebutnya apa ya? Disebutnya itu reggae muffin disebutnya, kayak gitu. Dubwise gitu, Rarit. Kayak gitulah pokoknya. Sebenarnya musik-musik padat gitu tuh yang keren menurut gua, lirik-lirik padat gitu tuh. Tuh, karena bahasa Jamaikan itu kan, Jamaika itu kan kayak patwa, beda aja. Kayak kalau di Inggris tuh what's going on gitu kan. Kalau di Jamaikan kan wagwan gitu. Wagwan gitu. Kayak I gitu, me kalau di Jamaika tuh. Jadi ada bahasa patuanya, itu yang bikin keren sih menurut gua. Coba dengerin lah Ras Muhammad tuh. Banyak bang. Oh banyak. Kayak yang itu tadi kan, kayak reggae bisa dikembangin ke rocknya tuh kayak Sublime kan gitu. Terus reggae kayak The Police. The Police juga kan mainin reggae kan, tapi kulit putih, UB40. Banyak sih, kayak kalau yang nerusin ke reggae muffin itu kayak sekarang tuh anaknya Bob Marley tuh Damian Marley paling gitu kan. Yang kayak nge-rap, kalau di orang-orang awam sebutnya nge-rap lah, kayak nge-rap gitu. Padahal itu emang reggae tuh kayak gitu sebenarnya. Tetap ada genre dunia sendiri ya berarti ya. Dan akarnya reggae tuh pasti ada musik-musik yang lain. Kayak blues contohnya kan gitu. Blues, rock. Dengerin dah melot-melotnya pasti rada-rada nge-blues rata-rata gitu. Karena emang kulturnya sendiri kayak gitu. Sebenarnya gitu. Sorry tadi, kalau reggae itu emang termasuk Jamaican sound. Jamaican sound itu meliput ska, rocksteady sama reggae. Ska itu eranya lama tuh waktu itu kan. Era Bob Marley juga dulu mainin di ska sih, Wailing Wailers gitu kan. Sempet. Ska itu lebih ke kenceng tuh, beatnya ya. Speednya beda, temponya beda. Terus nggak lama masuk transisi genre ke rocksteady. Cuman bertahan 1 tahun mang itu rocksteady. Setahun doang. Rocksteady itu lebih ke rata-rata lirikin tuh rocksteady itu pasti ke cinta. Pasti ke cinta kalau rocksteady itu, atau enggak ke root boy. Nah, abis itu reggae lah masuk. Jadi ska ini dibawa ke Inggris punya ska juga waktu itu, padahal rata-rata memang orang kulit hitam semua yang mainin. Balik lagi ke Jamaika, pokoknya dikembangin lagi jadi reggae lah. Gitu rata-rata. Terus kalau di Indonesia sendiri emang nih, kira-kira ada sosok yang paling berpengaruh nggak sih untuk musik reggae di Indonesia, yang paling berpengaruh besar banget? Banyak sih. Ya itu tadi contohnya kayak
Tony Q Rastafari ya kan. Terus Ras Muhammad, pasti ada Ras Muhammad lah. Terus almarhum Stephen Coconut ya. Itu berpengaruh. Kayak ada 3 sosok lah, kaisarnya lah ya kan. Kalau ngebentuk itu mah, kalau program-program yang kayak gitu ngalir aja. Ngalir sih, gue belum tahu kalau ada program yang harus kayak gini gitu kan. Tapi kalau di Bogor sendiri itu ada, di Bogor Selatan ada Bogor Selatan Jamaikan Musik. Kalau di kotanya dulu ada BJMC gitu. Terus ada MRR, Matahari Road Rainy Town. Terus kalau di daerah Depok, Parung gitu, gue kurang tahu sih ke situnya mah. Tapi kalau untuk masalah band, masing-masing komunitas pasti punya band gitu. Masing-masing pasti punya band. Dan itu crowd-nya banyak. Sejak 2015. Pada saat udah lulus sekolah, kita udah rata-rata udah pada nyari apa? Universitas ya kan. Gua waktu itu sama Ohang ngebentuk lah Petani Singkong, karena Ohang mau udah dapet kali waktu itu kan universitasnya, dan gua belum. Ya udah fokus dulu dah, coba gitu. Akhirnya tapi gua malah satu kampus juga sama Ohang, sama Mangkoran juga satu kampus, senior gua deh. Ya dari awal Petani Singkong sih kayak simple aja, yang Indonesia banget lah, biar nggak berat-berat namanya. Dibawanya arti tersendiri. Ada arti sendiri itu. Dibagi jadi 2 arti sih. Petani itu kayak kita ambil dari semangat petaninya. Tiap pagi dia merawat tanamannya itu berbulan-bulan, dia rawat terus lah pokoknya buat hasilnya dia sendiri. Semangat lah pokoknya dari pagi sampai sore kan dia di kebun gitu. Semangatnya petani itu gua ambil. Kalau singkongnya itu karena menurut gua si singkong ini lambang kesederhanaan, ya udah sederhana banget lah makan singkong. Dan singkong itu bisa dari pohonnya sampai bawah itu bermanfaat semua, Mang. Dari daun, iya kepake semua lah pokoknya. Ya udah, gua ambil aja meskipun sederhana, kita harus kepake. Pokoknya kita harus jadi orang yang bermanfaat lah gitu. Semuanya harus kepake lah gitu. Pengalaman yang berkesan sih waktu pas main di Lampung aja sih. Udah gua main di Lampung waktu itu sahur on the beach. Waktu itu kan di sini mah kan apa namanya, sahur on the road. Kita waktu itu sahur on the beach di pantai sih itu, jauh-jauh kan dari Bogor ke Lampung. Enak sih. Baru itu doang sih kalau menurut gua. Itu acara apa, diundang apa gimana? Diundang itu waktu itu ada kayak komunitas backpacker gitu. Kita main lah di situ. Mau nggak nih? Oke. Nego-nego udah langsung berangkat. Tapi ya apa adanya. Gua cuma bertiga berangkat juga itu sih. Jadi di manggung di pinggir pantai. Mudah-mudahan kedepannya banyak yang berkesan lah menurut gua. Tapi itu salah satunya gitu. Sebenarnya Petani Singkong itu kekeluargaan, Mang. Kekeluargaan kayak ya udah lo, gua nggak pernah ngeluarin orang, gua nggak pernah lu jangan main lagi Petani Singkong, nggak pernah gitu. Yang mau main sok mangga main gitu. Sok mangga main, tapi formasi yang tetap ya baru 2 sekarang mah. Gitu. Pakai sistem edisional enggak? Ya, pakai. Edisional Pakai gitu ya? untuk sekarang. Gitu. Baru 1 alhamdulillah. Mana coba lihat albumnya? Ini yang bentuk fisiknya ya kan. Panen pertama ada kalau di digital platformnya itu ada di Spotify, di Juk udah ada, di YouTube musik ada. Udahlah pokoknya di digital mah. Total berapa lagu? 12 lagu. 12 lagu. Apa judul albumnya? Panen pertama. Judulnya Panen Pertama, ini unik banget.
Karena biar nggak susah-susah nanti kalau album kedua ya panen kedua, panen ketiga gitu seterusnya. Nggak ribet-ribet lah. Tapi kalau temanya tentang cinta ini. Cinta yang universal sih, kayak cinta ke orang tua, cinta kepada alam, ke Indonesia gitu, ke kekasih gitu. Pokoknya ada di sini semuanya. Cinta pokoknya temanya cinta universal tapi ya. Kalau lirik biasanya gue pribadi sih untuk saat ini. Oke. Kenapa kebanyakan cinta? Apa emang pas-pasnya lagi galau? Nggak mang, kalau gue tipe orang yang bikin lirik, kan gue kayak kehidupan gue mah kayak jarang yang menarik ya. Jadi gue suka nanya-nanya nih ke temen gue, lu ada apa, keluh kesah apa? Gue bikinin liriknya itu buat dia. Gitu. Yang menarik juga kan kalau pas recording ini kan gue dikasih waktu 4 bulan ya. 2 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. Gue cuman baru ada 3 materi mang. 3 materi. Aduh, lirik belum ada lagi nih kan. Studio udah di booking 4 bulan ke depan buat kita. Udah, gue nulis di studio itu bang. Lirik-liriknya yang ada di otak gue aja udah. Tentang keluarin semuanya udah. Terus lirik-lirik yang masih ada di note waktu itu garap lagi aja udah lirik-liriknya. Kayak misalnya gue lagi pulang kerja gitu, ada lirik nih, gue sering nyatet di note gitu. Tapi nanti disambung-sambungin lagi gitu. Ada Bhinneka Tunggal Ika judulnya ada. Itu bener-bener dari emosional lu pribadi berarti ya? Bhinneka Tunggal Ika, ya, Suara Untukku itu, terus For My Heroes tuh dari gua rata-rata, Agraris Miris, sama All Stories. Gua semua kayaknya ini. Ada beberapa yang gua, ada beberapa yang orang gitu. Dan lu masih ini ya, maksudnya dengan rilis secara fisik gitu ya? Masih fisik. Cuma hanya digitalnya aja? Nggak cuma hanya digital, tapi fisik dulu waktu itu mang. Buat fisik dulu baru digital. Oke, ini menarik mang. Karena kan di era modern sekarang nggak semua musisi berani dan mau gitu untuk nyetak rilisan fisik. Kenapa lu masih mau? Gue pengen nyetak fisik bodo amat gitu. Kenapa masih mau melakukan itu? Gue mah kayaknya masih menganggap kayak era-era dulu ya mang ya, kayak gue harus punya fisik lah pokoknya mah. Bodo amat mau digital mau apa juga. Pokoknya gue harus punya warisan gua berbentuk fisik pokoknya kan gitu, legacy, achievement lah gitu. Kayak kebanggaan mang. Kayak ijazah SMA, SMP, SMA, kuliah kan ijazah berbentuk fisik semua mang. Pokoknya wujudnya ada mang. Wujudnya ada. Meskipun ada digital, tapi fisik emang kayak seninya banget di sini mang, seninya. Seninya berkarya tuh. Masih banyak dukanya ya. Iya, masih banyak kayak lu harus gue cuman ada 2an gitu kan, kayak PT lah buat semuanya, kayak terus ya jalan berdua aja. Suka untungnya cuman 2 kepala. Kalau 6 kepala kan susah nyatuinnya, untungnya cuman 2, jadi kita bisa diskusiin lah pokoknya. Diskusiinnya harus kemana nih gitu, ngambil benang merahnya kemana nih gitu. Oke, berarti ini untuk biaya produksi pun tanpa sponsor ya? Tanpa, kayak udah aja indie banget lah pokoknya, pergerakan indie. Berarti emang bener-bener murni patungan gitu, nabung dari hasil manggung atau apapun? Ya, manggung dari hasil ngumpulin dari hasil manggung, dari hasil kerja sendiri gitu kan. Pokoknya gitulah, pokoknya dari sendiri semua lah. Harapan ya pasti gue berkarya terus ya. Tunggu album selanjutnya aja. Pokoknya bodo amat mau laku mau enggak, gue yang penting gue harus berkarya sampai akhir hayat gue lah pokoknya gitu. Ya pokoknya rajin membaca. Terus kayak rajin searching lah gitu. Untuk
biar tahu tuh reggae itu kayak gimana. Jangan nganggap reggae itu stigmanya buruk, negatif lah, janganlah. Soalnya reggae itu cuma musik. Yang buruk itu pribadinya masing-masing gitu. Jangan kasih reggae-nya dong. Reggae malahan membawa pesan positif. Semuanya itu reggae pasti membawa pesan positif gitu. Karena alasan apa ya, gue cintanya juga tanpa alasan, Mang. Cinta musik reggae juga gue alasannya nggak tahu gue apa, karena ya udah gue kayak panggilan hati aja. Terserah lo mau apa, mau dengerin musik apa aja, pokoknya jangan lupain semua musik pokoknya. Kalau kata Papa Nongkrong, hidup tanpa musik pasti kurang asik lah pokoknya gitu. Jangan berisik. Jangan berisik. Oke, Mang, siap. Oke, siap. Sudah sampai waktunya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, Mang. Oke.